pagi Indonesia, sehubungan dengan peluncuran e-ticketing yang jatuh pada hari ini tanggal 1 Juli 2013, kali ini rekan kami Debbie akan melamporkan langsung mengenai informasi pemberlakuan e-ticketing tersebut. Langsung saja silakan rekan Debbie. Selamat pagi, terima kasih Anissa. Kembali lagi di live report di Indonesia Morning Show. Dan pagi ini saya sudah berada di stasiun Manggarai karena pada tanggal 1 Juli ini merupakan tanggal di mana peluncuran e-ticketing multi-trip dan juga tarif progresif dari kereta api dilaksanakan. Dan memang komuter lain ini menjadi alat transportasi massal alternatif nih yang sekarang diminati oleh banyak orang. Selain dari kenyamanannya, namun harganya juga mulai relatif terjangkau karena adanya tarif progresif ini. Namun dari beberapa waktu yang lalu sudah melakukan uji coba dari e-ticketing dan tarif progresif ini juga yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan. Masih banyak nih orang yang bingung bagaimana tarif progresif itu sebenarnya dan bagaimana cara mendapatkan e-tiket dari KRL komuter lain Jabodetabek. Dan sekarang saya sudah bersama Bapak Makmur dari PT KCJ yang akan menjelaskan sistem ini bagaimana dan apa saja kelebihannya ya Pak ya. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Debbie. Selamat pagi. Gimana Pak pelaksanaan dari sistem tarif progresif ini Pak? Baik, jadi ini kan sistem e-ticketing ini kan sudah kita rancang jauh-jauh hari ya. Iya. Kita 3 tahun yang lalu sudah kita cetuskan. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita uji coba nih sistem e-ticketing ini. Jadi ini ada 2 nih, ada yang kalau kita bicara kartunya ada single trip, ada yang multi trip. Jadi ada 2 tipe kartu jadi ya Pak? single trip ini 1 kali perjalanan yang bisa dipakai sekali saja. Kemudian yang multi trip ini yang seperti berlangganan lah. Jadi ini sebenarnya multi trip ini kita harapkan semua pakai multi trip karena nanti tidak perlu ke loket lagi, hanya 1 kali pada saat mengisi aja. Dan pembelian. Iya, pembelian aja. Untuk pembeliannya itu berapa Pak? Kita harus isi pertama kali. Untuk pertama seminggu kemarin kita jual yang perdana 33.000. Ya. Sekarang ada edisi yang 50.000. Saya kira ini nanti kalau 50.000 lebih memudahkan ya, nggak usah pakai susuk gitu. Nah, pulsanya tetap sama. Jadi kalau kita 50.000 itu 20.000 sebagai harga kartunya, kemudian sisa pulsanya 30.000. Jadi nggak ada dana yang mengendap di PT KCJ. Ya. Jadi lebih efektif. Iya, lebih efektif. Dan ini nanti akan mengurangi dampak antrian di antrian loket. tuh yang Iya, ini kan kalau kita lihat ini kan antri ini jam-jam sibuk. Senin lagi nih Iya, Pak. Senin. Jadi kami mengharap mengimbau nanti seluruh penumpang itu membeli kartu multi trip yang kami sediakan sekarang mulai hari ini kita sediakan sampai semua penumpang mendapatkan ya. Nah ini lebih memudahkan karena memang dari sisi waktu ya, karena dia hanya tapping langsung di gate-nya aja, nggak usah ke loket gitu. Terus kalau misalkan kita mau beli nih Pak di sini udah bisa dibeli di mana aja sih Pak kartu-kartunya untuk isi ulangnya? Kartu hanya ini, di loket aja kartu atau ini sementara kita jual di seluruh stasiun ya. Tetapi ke depan kami akan kerjasama dengan misalnya minimarket ya. Kami juga untuk sudah. Isi ulang sudah bisa di minimarket. Iya, nanti begitu. Nah yang kedua kami juga sudah kerjasama ya. Ini masih tahap pembicaraan dengan perbankan. Jadi nanti untuk bank sudah bisa isi ulang juga. Terus kalau misalkan nih Pak kita menghilangkan kartu e-ticketing ini ketika kita sudah masuk stasiun, ada sanksi dendanya tuh gimana Pak? Ya, jadi kalau kita bicara proses bisnisnya kartu e-ticketing ini tetap ada ya. Jadi kalau misalnya kurang bayar atau kartunya sudah nggak sesuai dan sebagainya, ini kan kadang-kadang ada yang kartu single tripnya ini disimpan, dia keluar lewat pintu misalnya tidak semestinya, terus besok paginya dipakai, nah itu pasti akan bermasalah ya pas lagi mereka mau keluar dari akan gate ditolak di gate. Nah terhadap penumpang yang demikian nanti akan denda. Ya, kalau ini kartunya tidak benar, kadaluarsa dan tidak sesuai tujuan, ya itu nanti bisa kena 50.000 Mbak. Gitu. Jadi 1 orang bisa terkena 50.000. Ya. Terus dari PT KJJ sendiri Pak, ada nggak harapannya bagaimana? Masyarakat lebih mengapresiasi atau lebih taat lagi atau gimana Pak? Jadi ini sebenarnya intinya setelah seluruh stasiun yang ada di Jabodetabek ini kita renovasi ya.
kita Ya, revitalisasi sudah bagus juga nih Pak. seperti Nih, tampilannya Manggarai sudah ini ya. semakin bersih dan Nah, kita harapkan dengan e-ticketing ini pelayanan bisa lebih baik ya. Dan kedepannya kita akan terus menambah kereta karena bulan Agustus kita mungkin akan mendatangkan 180 unit. Nah ini kan nanti jadi nggak ada lagi ya Nah, orang-orang menunggu lama. betul. Yang Dan ke- untuk jadwal kereta sendiri sudah mulai terstruktur ya, Ya, Pak ya? jadi Sudah kalau ada jadwal jam-jamnya. kereta itu 4 tahun yang lalu kita sekitar hanya 400-an Mbak jadwal perjalanan. Sekarang itu sudah hampir 600. Wow. Nah, sekarang keretanya juga dulu 300-an, sekarang sudah 600. Nah ini perkembangannya terus-menerus kita lakukan. Nah, kenapa tarif progresif ini kita Iya, berlakukan? kenapa tuh? Alasannya Nah, apa? Dulu kalau kita dari Bogor ke Jakarta itu sekitar 9.000 kan. Ya. Pak? Nah, sekarang hanya 5.000. Jadi mereka bisa dengan tarif terdekat itu 2.000 Ya. dan di setiap stasiun berikutnya berapa Pak? Membayar 3 ya, tiga jadi stasiun 500 5 rupiah. stasiun pertama itu membayar hanya 500 rupiah. 2.000. 5 Oh, 5 stasiun pertama 2.000. Terus 3 stasiun berikutnya 500 dan tarif termahalnya adalah 7.000 ya Pak ya. 7.000. Iya. Ya. Pak, terima kasih banyak informasinya, semoga bermanfaat juga untuk para pemirsa. Terima kasih Pak, mari beraktivitas kembali. Nah, itu tadi informasi dari Bapak Makmur selaku PT dari PT KJJ dari Komuter Lain Jabodetabek, dan memang PT KJJ sendiri juga terus meningkatkan pelayanannya dengan memberikan tarif progresif dan juga meningkatkan mutu dan kualitas dari pelayanan kereta apinya juga. Dan semoga masyarakat juga mampu mensukseskan program ini dengan menaati peraturan dan mengikuti tata tertib yang diberikan. Sekian report pagi ini dan sekarang kita kembali ke Anissa. Silakan Anissa.